Pemirsa, hari Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, artis Nia Paramita melahirkan bayi perempuan dengan panjang 48 cm dan berat 2,8 kg di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Istri aktor yang juga pengacara Gusti Randa ini melahirkan melalui proses operasi sesar. Jadi memang nggak ada pilihan lain, itu kata dokternya. Jadi emang aku harus sesar. Terus ya karena udah punya pengalaman sesar sebelumnya. Halo pemirsa, kembali saya Fani Rahmasari menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik tentang selebriti telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama hari ini. Dan pemirsa, sekarang kita saksikan dulu kilasan tayangannya. Membina kehidupan rumah tangga yang harmonis bagi pasangan artis tidaklah mudah, apalagi bisa mencapai puluhan tahun. Begitu pula yang dilakoni pasangan Dewi Yull dan Reysa Hetapi. Meskipun sama-sama berwatak keras dan pernah diisukan akan bercerai, toh mereka bisa membuktikan kalau hal itu tidak bisa menghancurkan rumah tangganya yang sudah berusia 22 tahun. Model rambut pelontos sepertinya menjadi tren baru bagi artis wanita kita. Bahkan di antara mereka ada yang merasa nyaman dan tambah pede dengan memangkas mahkotanya itu. Simak informasi hangat dan menarik dari dunia selebriti dan jangan juga lewatkan informasi aktual yang telah dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita kali ini kami mempunyai sebuah kisah menarik tentang perjalanan rumah tangga pasangan artis Dewi Yull dan Reysa Hetapi. Mereka sudah menikah 20 tahun lamanya. Meskipun mengaku sering bertengkar dan pernah diisukan akan bercerai, namun mereka tampak harmonis. Bahkan di usia yang tidak muda lagi, Reysa Hetapi dan Dewi Yull masih dikaruniai seorang anak. Pemirsa, inilah pasangan Reysa Hetapi dan Dewi Yull. Mereka selalu terlihat tampil bersama dan mesra di usia pernikahannya yang ke-22. Perjalanan cinta mereka berawal ketika sama-sama bermain di film layar lebar berjudul Gadis. Ketika itu Rey dan Dewi sudah saling memperhatikan. Tidak lama setelah itu mereka memutuskan berpacaran. Setelah 6 bulan saling mengenal pribadi masing-masing, pada tanggal 16 Juni 1981, Rey dan Dewi memutuskan untuk menikah. Ketika memutuskan untuk menikahi Dewi, Rey sempat ditentang orang tuanya. Pasalnya ketika itu Rey juga memutuskan untuk pindah agama, mengikuti agama yang dianut Dewi. Meskipun demikian, akhirnya Rey dapat meyakinkan keluarganya. Orang tua saya sangat bijak gitu, memahami lah gitu. Persoalan kan saya umur sudah cukup tua gitu loh, udah bisa memegang prinsip dalam hidup ini. Yang penting dia bilang harus dijalankan dengan benar, dengan baik gitu. Diakui Rey dan Dewi, watak mereka yang sama-sama keras terkadang sering menjadi pemicu pertengkaran di awal perjalanan rumah tangganya. Namun pertengkaran itu mereka usahakan agar tidak berkepanjangan. Setelah sekian tahun berumah tangga, pertengkaran itu makin lama makin berkurang. Menurut Rey dan Dewi, dari pertengkaran itu justru membuat mereka menyadari bahwa itu merupakan pengenalan karakter pribadi masing-masing. Ya, kadang-kadang benturan itu kita jadi mengenal satu sama lain. Kalau tanpa benturan kita jadi hipokrit ya, menyimpan sesuatu. Tapi benturan itu memang keras, kadang-kadang ada yang lembut, ada yang itu. Dan saya bercermin banyak dari situ untuk mengenal, bahkan tidak cuma mengenal Mbak Dewi aja, tapi mengenal diriku sendiri dari situ. Itu yang justru yang jauh lebih penting supaya saya bisa tahu saya sebagai suami, sebagai Reysa Hetapi sendiri, dan sebagai bapak dari anak-anak saya gitu. Apa yang Bang Rey lakukan menurut ukuranku salah, tetap aku yang harus minta maaf supaya tidak berkepanjangan gitu. Dan nggak ada susahnya sih mengikis ego, mengalah, karena Bang Rey juga suka melakukan hal yang sama gitu. Apa yang kita jalanin ya 22 tahun tuh luar biasa dinamis gitu. Artinya ya susah, senang, sebel, sayang, udah jadi satu rasa yang tidak bisa dibandingkan keindahannya dengan apapun gitu di dunia ini. Artinya kalaupun aku suka sebel banget sama Bang Rey gitu, aku coba interogasi diriku sendiri,
Aku coba ngelihat hal-hal yang paling baik yang Bang Ray pernah lakukan buatku gitu. Artinya jangan sampai kemarahan atau kesebelan yang cuma berlangsung beberapa waktu menghilangkan kebaikan yang begitu indah buatku selama sekian belas tahun gitu. Meskipun sudah merasa saling mengenal karakter masing-masing, namun Ray dan Dewi masih sering saling cemburu. Kalau aku sih cemburu terus sama Bang Ray. Kalau Bang Ray kalian nggak pernah ya? Ya kadang-kadang. Gengsi. Habis kalau dibilang nggak cemburu nggak senang. Ntar nggak sayang kan? Kadang-kadang perempuan tuh senang Cemburuin. pura-pura cemburu juga. Seperti pasangan artis lainnya, rumah tangga Ray dan Dewi pun rentan terkena gosip. Salah satunya mereka pernah diisukan bercerai. Kalau berantem mah biasa hobi ya. Cuma kalau sampai retak. Ya, kita menikah ini karena kita nggak cocok. Kalau kita cocok mungkin nggak usah nikah ya. Udah cocok gitu. Jadi ya itu wajar saya kira di mana-mana juga gitu. Cuma ukuran retaknya kalau kita dari berantem aja ya. Kalau retak dibilang sampai pisah kamar gitu, alhamdulillah belum pernah. Atau aku kabur, nggak, jangan sampai ya. Nggak lah ya. Kini Ray dan Dewi dikaruniai 4 orang anak. Giska Putri Sahetapi, Rama Putra, Panji Surya dan Muhammad Raya yang baru berusia 2 tahun. Muhammad Raya lahir saat usia Dewi sudah lebih dari 40 tahun. Ya alhamdulillah, artinya Allah masih percaya pada kami berdua untuk diberikan titipan amanah merawat lagi satu bayi kecil Muhammad Raya ini. Ini juga di luar dugaan. Waktu itu udah nggak pernah pakai alat istilahnya alat kontrasepsi dari tahun 95. Aku pikir ya udah gitu, berarti memang udah nggak kemungkinan buat punya bayi lagi nggak ada. Yaitu hadiah buatku, buat Bang Ray, dapat titipan lagi ya. Itulah saat-saat yang indah anak keempat ini. Dari pertama, kedua, ketiga, keempat ini semua kita syukuri sebagai anugerah dari Allah yang dipercayakan pada kita untuk merawat dan mendidiknya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, hari Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, artis Nia Paramita melahirkan bayi perempuan dengan panjang 48 cm dan berat 2,8 kg di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Istri aktor yang juga pengacara Gusti Randa ini melahirkan melalui proses operasi sesar. Jadi memang nggak ada pilihan lain, itu kata dokternya. Jadi emang aku harus sesar. Terus ya karena udah punya pengalaman sesar sebelumnya, malah aku lebih santai, lebih rileks gitu loh. Jadi emang harus disesar, memang udah pertimbangan dokter. Karena aku belum pernah ngerasain normal, jadinya ngerasain sesar malah kayaknya nggak terlalu sakit, malah yang oh emang udah begini dan udah tahu gitu loh, kronologisnya nanti kejadiannya kalau misalnya masuk ruang operasi sampai setelah pasca operasi tuh udah tahu banget. Jadi nggak ada ketakutan yang kayak dibayangin gitu. Malah kalau normal mungkin aku karena belum pernah punya pengalaman pasti lebih panik gitu deh. Gusti Randa dan Nia sepakat memberi nama anak ketiga mereka Syagita Puan Marlina Sinta. Syagita itu syahnya itu syukur alhamdulillah, gitanya itu Gusti Mita, Puan itu punya anak, Marlina itu Maret lahirnya, nanya itu nama Sinta, namanya Sinta gitu loh. Jadi syukur alhamdulillah Gusti Mita punya anak, Maret lahirnya namanya Sinta gitu loh. Jadi Syagita Puan Marlina Sinta, oke dong namanya ya. Kita panggil Sinta gitu. Dengan lahirnya anak perempuan mereka, lengkap sudah kebahagiaan rumah tangga Gusti Randa dan Nia Paramita. Karena sebelumnya mereka telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, Muhammad Syadila Dila Darama berusia 4,5 tahun dan Syahdewa Dila Dayana yang berusia 2 tahun. Kendati begitu, apakah Gusti Randa dan Nia mempunyai rencana untuk menambah anak lagi? Kalau dia tidak dianjurkan jangan cepat ya. Ini kan nunggu proses, mungkin nunggu 5 tahun. Dan alhamdulillah 5 tahun juga masih masa produktif saya pikir kan. Sehingga kenapa tidak aja persoalannya gitu ya. Tergantung dari kekuatan segala macam dari kita kan gitu. Tadinya gue pikir kalau ini laki, waduh PR gue berat nih ke depan nih, gue kudu ada perempuan. Tapi ternyata perempuan gitu loh. Jadi ya kalau gue sih pengennya enggak deh gitu. Tapi nggak tahu juga, tapi enggak deh.
dalam rangka ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia ke-57